Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus kita ucapkan kalimat yang mulia ini kepada satu-satunya zat pencipta segala sesuatunya, zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, maha perkasa, maha kuasa, maha sejahtera, dan maha segala sesuatunya. Dialah yang telah menciptakan semua yang di langit, yang di bumi, dan yang kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dialah sebaik-baik tempat bergantung, dan tidak ada sekutu juga partner baginya dalam menciptakan semua itu. Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan yang kita semua idolakan dan cintai, sebagaimana Allah memberikan salam kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai balas jasa dari 23 tahun dari masa hidup beliau, 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halaman Mekah, dan 10 tahun masa Madinah atau fase Madinah semuanya diisi dengan dakwah dan jihad, sampai akhirnya Allah sempurnakan agama ini dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmat kepada kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka juga sering-seringlah membacakan salawat dan taslim. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berfirman, telah bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu biha asyara. Siapa yang memberikan salam kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan salam atau memberikan tambahan rahmat dan pengampunan, naungan kepadanya 10 kali. Tentu kita bersyukur kepada Allah karena ini sudah kesekian kali serial sahabat, dan semoga saja Allah berkahi dan Allah ikhlaskan niat kita semua. Tujuan menuntut ilmu, saya menyampaikan, Anda semua menerimanya. Semoga ini menjadi tambahan amal saleh kita di timbangan amal hari kiamat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah di sini bukan hanya sekedar seremoni, testimoni, tapi ini adalah majelis ilmu. Majelis ilmu tujuannya untuk menumbuhkan atau memunculkan keimanan. Karena iman ini satu-satunya yang bisa mengubah seseorang yang lemah menjadi kuat, orang yang penakut menjadi pemberani, orang yang pelit bisa jadi dermawan, orang yang buruk bisa jadi baik, bahkan orang yang miskin bisa menjadi kaya. Ini kata kuncinya. Bila seseorang memiliki iman, segala sesuatunya akan mudah baginya, dan tangga untuk sampai kepada iman adalah ilmu. Maka majelis ilmu seperti inilah yang akan mendongkrak iman setiap muslim dan muslimah. Makanya saya sarankan ikhwan dan akhwat sekalian agar jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Sehari tetap harus ada mendengarkan tausiah, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, sehingga imannya terus terjaga dan bertambah. Pagi ini bahasan kita tentang seorang tokoh yang luar biasa, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, setiap kali saya buka lembaran tentang kisah beliau, saya takjub sekali. Sebagaimana memang selalu takjub membaca kisah para sahabat yang lain. Saya terus terang tidak bisa menangkap bagaimana bisa generasi muda kita hilang dan tidak baca tentang kisah-kisah tokoh-tokoh orang seperti ini. Tokoh yang luar biasa, memimpin dunia, memimpin pasukan, orangnya kaya raya, sempurna secara fisik. Tidak ada sesuatu yang diidolakan oleh manusia sekarang kecuali di figur-figur sahabat ini semuanya ada. Tetapi mereka menonjol dari sisi keimanannya dan keyakinannya kepada Allah. Setiap kita buka lembarannya, dari pertama masuk Islam sampai akhir meninggal, semuanya diisi dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Dan ternyata memang saya mengambil sebuah kesimpulan, kekuatan orang Islam memang di keyakinannya. Jadi bukan, atau kekuatan manusia secara umum ya. Kalau seseorang ingin meloncati sebuah tempat, walaupun besar, kalau dia yakin dia bisa, insya Allah dia berhasil. Atau dengan keyakinan tersebut, dia yakin meminum obat akan sembuh dengan izin Allah,
tentu saja dia akan sembuh. Semua diikuti dengan keyakinan. Kalau orang ragu, bimbang, maka tidak bisa keluar potensi yang ada dalam dirinya. Dan subhanallah, ini asas agama kita. Meyakini, kita tahu keenam rukun iman kita semuanya masalah keyakinan. Dan dengan itulah para sahabat Nabi, para orang-orang soleh sebelum kita, dan sebelumnya lagi para nabi-nabi membangun kehidupan mereka. Kita akan temukan nanti dalam kehidupan tokoh kita ini, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sesuatu yang luar biasa, ya. Bagaimana jiwa yang menonjol dari beliau adalah jiwa patriot, ya, jiwa kepatriotan yang sangat luar biasa, ya. Jadi beliau memang seorang pejuang yang tidak akan pernah takut mati, karena dia tahu mati sebuah pintu untuk mendapatkan apa yang telah Allah yang dia yakini sebagai Tuhannya untuk didapatkan. Jadi pintu yang untuk masuk, tanpa mati tidak akan mungkin mendapatkan apa yang selama ini dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai seperti biasa. Nama beliau Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, sering disebut juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi sebenarnya beliau Sa'ad bin Malik, namanya lebih tepat Sa'ad bin Malik. Dilahirkan di kota Mekah tentu, dan beliau berasal dari suku Zuhri, ya. Ibunya bernama Hamna binti Sufyan bin Umayyah al-Akbar ibn Abdul Syams ibn Abdul Manaf. Sementara ayahnya bernama Malik ibn Wahib bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Dan Malik ini ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas sepupu dengan Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW sering menyebutkan atau pernah menyebutkan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas sedang lewat di hadapan para sahabat, maka beliau mengatakan, hadza khali falyurini imra'un khalah. Ini paman saya nih, dari ibu saya, dari ayah saya maksudnya, ya, dari ibunya, ini paman saya dari ibu saya, karena Malik ayahnya Sa'ad sepupu dengan ibunya Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, inilah paman saya dari ibu saya, maka siapapun yang mau memperkenalkan tentang paman dari ibunya, maka sampaikanlah kepadaku. Artinya ini bahasa sederhana, tapi Nabi SAW memberikan kesaksian kalau Sa'ad punya hubungan kerabat dengan beliau SAW. Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar, dan pada saat itu umurnya 17 tahun. Waktu masuk Islam umurnya 17 tahun. Dan ada kisah unik dari masuk Islamnya Sa'ad nih. Ada dua hal. Yang pertama, beliau mimpi. Beliau sempat mimpi sebelum mengucapkan syahadat. Beliau mengatakan, aku bermimpi, aku berada di sebuah kegelapan yang saling tindih menindih. Gelap sekali. Setiap saya membuka mata, berusaha lebih membuka mata lagi, lebih gelap keadaannya. Kegelapan yang luar biasa. Dalam kondisi saya ketakutan pada saat itu karena gelapnya, maka tiba-tiba saya melihat ada cahaya rembulan yang sangat terang, dan saya mengikuti rembulan itu. Makin saya ikutin, maka makin terang jalan saya. Akhirnya pada saat saya sudah dekat dengan rembulan tersebut, saya menemukan ada 3 orang yang sudah mendahului saya tiba di rembulan itu. Dan saya menemukan di sana Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar radhiyallahu ajma'in. Lalu saya bertanya kepada mereka, sejak kapan kalian di sini? Mereka semua berkata, kami baru saja di sini. Lalu saya terkaget, bangun. Kemudian besok paginya saya mendatangi Nabi SAW. Saya mendengarkan Nabi SAW mendakwakan Islam, lalu kemudian saya pun menganut Islam pada saat itu. Sebagian ulama mengatakan dia masuk Islam bersamaan sehari yang sama dengan Zubair bin Awam, dengan Talha bin Ubaidillah yang sudah kita bahas kisah-kisah perjuangan mereka sebelumnya. Dan ada juga yang mengatakan dia masuk Islam setelah 3 orang tadi, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu yang keempatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu. Jadi keempat orang ini, atau dia termasuk yang keempat. Ada juga yang mengatakan tadi bersama dengan sahabat-sahabat yang termasuk Uthman bin Affan. Karena ada statement yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, aku sempat menjadi sepertiga Islam di 7 hari pertama Nabi SAW mendakwakan Islamnya. Maksudnya sepertiga Islam ini masih sedikit yang masuk Islam, ya, atau ada juga maknanya adalah dia orang yang ketiga atau yang keempat yang menganut agama Islam itu sendiri.
Ringkas cerita, setelah beliau masuk Islam, maka kisah yang kedua yang berhubungan unik dalam masalah masuk Islamnya saat ini adalah ibunya. Dia sangat bakti dengan ibunya, luar biasa dengan ibunya. Dari masa jahiliyah dulu, dan ibunya sangat sayang dengan Sa'ad. Setelah dia masuk Islam, ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, agama apa yang kau anut ini? Kata Sa'ad, Islam. Ini mengajak kepada agama tauhid, menyembah Allah yang menciptakan semua termasuk berhala-berhala ini. Maka saya berharap ibu pun bisa ikut dengan saya. Kata ibunya, wahai Sa'ad, yang kau ambil ini adalah agama baru, tidak pernah ayah-ayah dan kakek-kakek kita menyampaikannya. Tidak mungkin mereka semua tidak tahu tentang agama seperti ini. Maka saya mau kau keluar dari agama ini. Kata Sa'ad, tidak mungkin wahai ibuku, di umur 17 tahun ya. Maka kata ibunya, kalau kau tidak mau meninggalkan agama baru ini, maka saya akan boikot makan. Saya nggak mau makan, saya nggak mau minum, sampai kamu meninggalkan agama itu. Dan biar nanti kalaupun saya mati, orang-orang akan mengatakan Sa'ad membunuh ibunya. Dan itu satu hal yang aib sekali, gitu kan. Maka Sa'ad pun diam, dia tidak pedulikan. Maksudnya dia pertimbangkan masalah ibunya nanti ini mau makan atau tidak. Dia berusaha menggunakan cara lain dengan merayunya nantinya. Tapi ternyata betul, satu hari satu malam ibunya nggak makan. Hari kedua sudah lemas kelihatan. Kemudian ibunya pun kelihatan lemas, mau dikasih air oleh Sa'ad nggak mau dikasih makan, nggak mau. Lalu Sa'ad dekatin sambil berkata, membisikkan ibunya kalimat yang luar biasa. Di umur 17 tahun orang baru masuk Islam berapa hari nih? Inilah yang saya bilang tadi, asas keyakinan tuh. Maka kata Sa'ad, wahai ibuku, kalau seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, bukan 1, 1000 nyawa, dan satu persatu hilang gara-gara kamu gak makan dan minum untuk mengeluarkan saya dari agama ini, saya tidak akan keluar. Percuma aja. Biar anda melakukan ini sampai 1000 nyawa ada cadangan, tetap saya tidak akan tinggalkan. Lalu Sa'ad pun berdiri dan meninggalkan ibunya. Bukan niat durhaka ya, tapi menunjukkan bahwasanya Islam lebih dipilih daripada kekufuran walaupun orang tuanya. Maka setelah melihat keseriusan Sa'ad, ibunya pun akhirnya makan dan minum dan tidak jadi untuk melakukan apa yang dia inginkan tadi. Dan turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk Sa'ad pada saat itu. Surah Al-Ankabut ayat 8. Ini yang turun ayatnya untuk Sa'ad radhiyallahu anhu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Yang artinya, kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuh kepada keduanya. Jadi ini awal kisah masuk Islamnya Sa'ad. Ada beberapa pelajaran dulu yang akan kita sebutkan. Seperti biasa, cara saya dalam menyampaikan kisah para sahabat ini, sebelum jauh panjang lebar ke depan, saya akan mengambil beberapa poin berhubungan dengan kepribadian Sa'ad ini. Yang pertama, nanti kita akan temukan banyak sekali jiwa kesatria, patriotisme. Jadi dia sangat luar biasa dari sisi keberanian. Jadi dia sudah tahu, dia sudah jadikan sebagai pegangan, kalau Allah itu benar sebagai Tuhan, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang benar, dan ya, apapun yang dijanjikan nanti di akhirat benar, serta tidak ada pintu masuk ke sana kecuali kematian. Maka beliau satu kunci, setiap memimpin peperangan selalu menang karena tidak pernah takut dengan kematian. Apapun tantangannya di depan dia akan lalui. Dan ini jiwa kesatria yang luar biasa. Dan nanti kita akan lihat sebagaimana judul kita, Sa'ad bin Abi Waqqas, sang penakluk Persia. Wilayah Persia semuanya takluk di tangan Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan ini wilayah Persia masuk dalamnya Rusia, Iran, Irak, Afghanistan. Dan dengan terbukanya itu, maka seluruh dakwah sampai ke kita di Indonesia, di Asia Tenggara juga sampai. Setelah itu di zaman Uthman bin Affan, karena banyak dai-dai yang menyebar dari wilayah-wilayah ini. Dan kita tahu dari wilayah Persia inilah lahir 6 ulama hadis kita, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah ya. Ini dan Abu Dawud, ini semuanya dari wilayah Persia
ya, dari wilayah Persia yang memang pada saat itu ekspansi Islam dilakukan oleh Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bagaimana bisa muncul jiwa kesatriaannya? Setelah saya baca kisahnya, yang pertama yang dia tanamkan adalah pengenalan terhadap Tuhan yang maha segala sesuatunya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah takut, tidak pernah tunduk kecuali kepada Allah. Dia berpegang pada konsep itu, sehingga jiwa kesatria muncul karena tidak akan pernah takut kepada siapapun, sebesar apapun bentuk makhluk yang sedang ada di hadapannya, sekuat apapun pasukan musuh. Nanti kita lihat 30.000 pasukan Sa'ad melawan 240.000 pasukan Persia, tapi tidak sama sekali gentar, dengan keberanian yang luar biasa. Bahkan banyak hal-hal yang unik nanti yang kita lihat dalam peperangan Sa'ad, bagaimana dia memimpin peperangan yang tidak masuk di akal manusia. Manusia normal nggak mungkin lakukan lah gitu. Artinya dalam arti kata sini perbuatan normal di mata manusia gitu kan, yang tidak punya iman. Kalau orang punya iman pastinya adalah hal-hal biasa gitu. Tapi Sa'ad menunjukkan itu dalam kancah peperangan. Kemudian keyakinan yang kedua tentang benarnya janji-janji Allah, terutama yang berhubungan dengan masalah akhirat. Ini sangat kental dalam jiwa Sa'ad radhiyallahu anhu, luar biasa kentalnya. Jadi dia tahu begitu mati ditusuk musuh masuk surga gitu. Udah itu konsepnya. Jadi dia tidak pernah takut dengan masalah-masalah berhadapan dengan kematian. Kemudian juga kesadaran kalau akhirat tempat kita, dan ini sebuah poin juga yang Sa'ad tanamkan dan kita ambil itu. Kesadaran di dalam jiwa para sahabat, termasuk Sa'ad di sini, kalau akhirat adalah tempat orang-orang beriman, tempat manusia asalnya. Kita kan ini dari surga. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, diletakkan di surga dengan istrinya Hawa gitu ya. Kemudian karena ada satu dua hal yang kita tahu, Nabi Adam alaihissalam memakan khuldi dengan istrinya, kemudian Allah SWT turunkan di bumi, maka turun ini hanya sementara. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan cobaan di muka bumi ini untuk kita kembali nanti ke akhirat sana dengan memperbaiki jabatan atau derajat kita. Jadi nanti di sana kita akan mendapatkan derajat-derajat yang lebih tinggi lagi dengan mengikuti perintah Allah, dan kita akan dengan meninggalkan larangan juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Serta orang-orang yang durhaka, maka tempatnya sudah bukan masuk lagi ke surga, maka akan dilempar ke dalam api neraka. Kemudian ada poin, itu poin pertama ya, bagaimana munculkan kesatria, jiwa kesatriaan ya, keberanian, mau berperang, mau membela agama Allah, membela kebenaran, karena mengenal Tuhannya Allah dan tertanam dalam jiwanya masalah itu, keyakinan tentang benarnya janji-janji Allah, dan juga mengetahui akhirat tempat kembali. Jadi dunia hanya tempat mampir sementara. Yang kedua yang saya lihat, bagaimana Sa'ad bisa terbentuk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, terutama saat tokoh kita ini, karena ada pemaksimalan generasi muda. Dan ini yang saya lihat sekarang hilang dari kaum muslimin. Kebanyakan generasi muda kita ini hilang. Hilangnya ini dalam arti kata hilang, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita temukan sekarang anak-anak muda kita SMP, SMA, dianggap biasa bagi mereka dan bagi orang tuanya atau lingkungannya. Kalau mereka itu coba-coba rokok, kalau mereka itu coba-coba minuman keras, kalau mereka coba-coba pergaulan bebas, kalau mereka yang mereka lakukan adalah menonton film-film yang tidak benar. Ini yang salah nih. Di sini titik awal salahnya. Karena ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas terbentuk kepribadiannya, nanti akan kita lihat perannya yang luar biasa dalam, atau kiprahnya dalam menyebarkan Islam ini, justru karena di umur 17 tahun itu dia menganut Islam, dan pada saat itu tidak ada sesuatu yang merusak kejiwaannya, tidak ada tontonan yang salah yang bisa merusak akidahnya, tidak ada, dia langsung berbaur dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lebih tua dari dia, kemudian dia langsung mengambil ilmunya, berpegang pada kebenaran itu. Sayang ya, generasi muda kita, saya yakin teman-teman juga di sini mungkin sudah sefaham dengan saya. Di Indonesia sudah satu hal yang biasa itu, nanti aja tobat setelah SMA, gitu kan? Atau mungkin dianggap kuliah lah baru orang itu dewasa. Kalau SMP, SMA nggak masalah lah. Ya, mereka masih baru mau coba dulu biar tahu juga. Ini keliru. Tidak ada istilah biar tahu, ya, atau supaya tahu, itu nggak perlu. Tidak perlu tahu kemaksiatan, tidak perlu tahu keburukan. Kita cuma sekedar mengenang sebuah teori berhubungan dengan keburukan, dan kita menerapkan kebenaran dalam hidup kita. Itu yang diperlukan. Sehingga generasi yang muncul, generasi Rabbani, memang mengenal Tuhannya. Generasi kita jauh lebih kenal siapa itu Spiderman, siapa itu Batman, siapa itu ya tokoh-tokoh yang dongeng semuanya, gitu kan, dibuat oleh orang-orang non-Muslim.
Sehingga dan dengan tontonan yang menarik, sehingga akhirnya generasi muda kita bukan lagi mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, terbawa dengan arus kehidupan orang-orang kafir yang memang tidak mengenal Tuhannya. Maka tidak ada generasi yang siap untuk membela Palestina kayak sekarang, setengah mati, butuh bantuan, tidak ada tenaga pasukan yang bisa membantu mereka. Kalau di zaman dulu luar biasa gitu. Di zaman Khilafah Abbasiyah, di salah satu khalifah namanya Mu'tasim, pernah di satu perbatasan wilayah Islam dengan Rusia, ya, sebagian wilayah yang belum kena dakwah Islam, itu ada di Hamuria namanya. Ada satu orang yang prajurit-prajurit Persia waktu itu yang menarik-narik jilbab seorang wanita muslimah. Kemudian wanita ini mengatakan, "Wa Mu'tasima." Wah ini bahasa Arab seperti mengeluh, "Wahai Mu'tasim, tolonglah saya." Mu'tasim waktu itu khalifah dan dia ada di Irak. Sementara ini di wilayah Hamura. Hamura ini jauh sekali, perbatasan ujung Rusia, gitu kan, sudah perbatasan dengan Cina. Maka si prajurit itu berkata, "Apakah ya Mu'tasim akan datang kepadamu, membantumu dengan menggunakan keledai?" Artinya saking jauhnya khalifah kamu itu sampai dia mau datang ke sini menggunakan keledai dan menolongmu, gitu kan. Maka ada satu orang muslim lewat di situ kebetulan, lihat, tapi dia nggak punya kekuatan untuk membantu karena itu memang wilayah sudah lebih masuk ke wilayahnya orang-orang non muslim ini. Maka dia pun menggunakan keledainya, si laki-laki ini muslim, pergi ke Irak, perjalanan mungkin seminggu atau 10 hari. Sampai tiba di istana khalifah. Dan zaman dulu khalifah membuka pintu untuk memasukkan orang-orang gitu. Masuklah dia ke dalam, lalu dia mengatakan, "Wahai Mu'tasim, wahai Amir Mu'minin, ada berita yang saya ingin sampaikan." Kata dia, "Apa?" Dia bilang, "Saya baru datang dari wilayah Hamura, jauh sekali, perbatasan wilayah muslimin, wilayah anda dengan orang-orang non muslim, orang kafirin. Dan saya temukan di sana ada seorang wanita muslimah yang ditarik jilbabnya saja. Cuma ditarik, kemudian perempuan itu pergi, nggak diganggu, nggak diperkosa, nggak diapa. Tapi dia sempat mengatakan, 'Wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong saya.'" Lalu apa yang terjadi? Kata prajurit-prajurit kafir itu, "Apakah kau memanggil rajamu Mu'tasim dan Mu'tasim akan datang menggunakan keledai untuk membantumu?" Jadi diolok gitu. Mu'tasim pada saat itu tahu si muslim ini, dia cari informasi dari orang-orang. Kalau orang ini memang seorang muslim, ada orang-orang di pejabat-pejabatnya dia di kerajaan ditanya, "Siapa orang ini?" Dipastikan dari suku ini, orang ini ketahuan memang orangnya jujur. Maka Mu'tasim mengatakan, "Siapkan semua pasukan, siapkan semua kekuatan Khilafah Abbasiyah yang ada pada saat itu, siapkan semuanya. Dan saya akan memimpin sendiri pasukan untuk menuju ke Hamura, dan siapkan buat saya keledai. Saya akan tunggangi keledai seperti yang mereka katakan, gitu kan. Dan sebelumnya dikirim surat," kata Mu'tasim, "tulis, kirim surat kepada raja kerajaan, rajanya mereka. Telah sampai berita ke kuping saya bahwasanya salah satu prajuritmu mengatakan mengganggu seorang wanita muslimah di perbatasanku denganmu, dan dia berkata pada saat wanita itu minta tolong memanggil nama saya, apakah Mu'tasim akan datang dengan keledai, maka pastikan saya akan datang sekarang dengan pasukan yang jumlahnya awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya." Jadi saking banyaknya, Mu'tasim datang sampai ke wilayah sana, Hamura, dan pada saat itu musim salju, dingin sekali. Orang-orang banyak memberikan saran, "Wahai Mu'tasim, tidak usah masuk ke sana, tunggu aja musim semi, lebih mudah pasukan berperang." Kata Mu'tasim, "Tidak mungkin saya membiarkan Islam dihina." Dan Mu'tasim waktu itu umurnya belum sampai 30 tahun. Masih sangat muda memimpin jadi khalifah. Lalu kemudian yang terjadi, datang ke benteng sana, orang-orang pada lihat pasukan muslimin datang, mereka ketakutan, dan Mu'tasim mengatakan, "Kita tunggu sampai jebol temboknya nih, baru kita selesai, ya. Masukkan Islam mereka, kalau enggak kita perangin." Maka menunggu pun, mereka mengatakan, "Oh musim salju, muslimin tidak bisa menyerang." Ternyata Mu'tasim memberikan motivasi kepada pasukannya untuk menunggu sampai 6 bulan di depan benteng tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Tapi kita lihat bagaimana sih sebenarnya kiprah generasi muda muslim di awal-awal Islam itu, mereka yang tidak terkontaminasi pemahamannya, akidahnya, ya, atau alam khayalannya kepada hal-hal yang merusak, menjauhkan dia dari agama Islam. Itu merusak sekali teman-teman sekalian. Wallahi, menonton Superman, Spiderman merusak akhlak, merusak keyakinan, merusak khayalan antum, merusak itu.
Karena kita secara tidak sadar akan mengatakan ada tokoh yang seperti itu. Atau paling tidak kita mengatakan bagus ya. Dan pasti dengan tontonan yang menarik, apakah bisa ya atau jiwa kita masih bisa menerima untuk membaca kitab atau buku yang tidak ada gambar sama sekali setelah melihat tontonan seperti itu? Pastilah generasi mudanya tidak akan mau, karena itu sudah menarik, gitu kan? Sementara kita tidak mungkin menggambarkan Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Maslamah, Abu Bakar, Umar dengan gambar orang yang bisa mencontohkannya, gitu kan? Itu masih ulama lebih cenderung mengatakan sulit, karena jangan sampai nanti orang yang dijadikan sebagai artisnya ternyata orang ahli maksiat dan tidak setara dengan sahabat. Tapi ternyata ya, dengan itu pun kita bisa, asal jangan ikut-ikutan. Memang tidak bisa. Ini kalau tembok rumah jebol, udara lagi dingin. Maksud saya di sini adalah sekarang ini media, ya, perusakan-perusakan akhlak dan moral yang dilemparkan ke tengah-tengah umat Islam, pergaulan bebas lah, tokoh-tokoh khayalan lah yang diangkat. Semuanya itu seperti rumah kita. Kita orang Islam ini, semua kaum muslimin Islamnya seperti sebuah rumah lagi jebol nih, lagi diserang. Jebol temboknya. Ada tembok yang jebol dan udaranya dingin, masuk udara itu. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita berselimut, melindungi diri kita dari dingin itu. Ini bisa terjadi dan ini yang sekarang umat Islam lakukan. Tetapi cara ini sangat riskan karena bisa saja selimut kita tertidur, selimutnya tersingkap, atau mungkin selimut kita tidak mungkin terus-menerus kita kaku satu tempat, bergerak sedikit maka ada tubuh kita yang tetap kena dingin, atau ruangan tetap akan terkena dingin itu minimal, gitu kan? Artinya mungkin ada benda-benda lain di situ yang akan terganggu dengan dingin tersebut. Ya. Cara yang kedua, dan ini yang efektif, ini yang kita butuhkan sekarang, menutup tembok itu, ditutup lubangnya, didatangkan semen, batu bata, ditutup, sehingga biar kita tidak berselimut pun tidak ada masalah. Maksud saya begini, memang media-media sekarang teman-teman sekalian harus ditutup, nggak boleh ditonton, memang nggak bisa. Tutup itu, karena kalau antum bilang oh nggak apa-apa, saya cuma sekedar mau lihat beritanya, seperti orang pakai selimut tadi, kira-kira antum bisa tergelincir nggak? Masih bisa. Setelah itu ternyata masuk sinetron, ternyata masuk ini, ternyata masuk itu, ternyata masuk iklan, masih ada. Memang harus ditutup, nggak bisa, karena kalau kita buka akan ada kenikmatannya memang. Maka seperti tadi kasusnya, pasti akan tercoreng keimanan kita. Makin kental hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, makin kental ibadahnya, makin fokus dia terus ibadah kepada Allah, maka makin kuat hubungannya dengan Allah, dan memang nanti makin dekat dengan akhirat, makin mudah untuk memunculkan jiwa kesatria dalam membela agama, makin yakin dengan kebenaran ini. Memang begitu. Makanya orang-orang non-muslim tahu tuh, dia cekokin di tengah-tengah umat Islam masalah-masalah seperti ini. Kembangkan hal-hal yang berbau syahwat, kembangkan hal-hal yang melakukan, oh ini masa muda, istilah-istilah, oh ini modern, gitu kan. Lalu kemudian kalau orang dekat dengan agama, oh itu garis keras, gitu kan. Itu teroris, itu begini, itu begitu. Jadi itu kampungan, itu klasik, kolot benar sih, dan seterusnya, beragam macam istilah. Maka ini harus kita perbaikin nih, karena memang generasi muda ini kapan salah, maka akan salah, semuanya salah. Saya melihat kalau di Madinah misal contoh, ada beberapa teman-teman saya, Masya Allah, anak-anaknya itu kalau ketemu satu sama yang lain, yang paling pertama dia tanya temannya, anaknya umur 5 tahun, 6 tahun, sudah selesai belum hafal Qur'annya? Pertanyaan pertamanya itu. Anak kamu siapa namanya? Oh Ahmad. Sudah selesai hafal Qur'annya? Oh belum, baru 17 juz. Yang satu, kamu berapa? Oh saya baru 20 juz. Begitu pembicaranya. Anak 5-6 tahun tuh, itu sudah biasa, gitu kan. Saya kaget kemarin ada seorang anak kelas 6 SD di Jeddah, itu diwawancarain dan dia lagi ada di perpustakaan ayahnya. Dia menghafal ya 30 juz Al-Quran dan 9 buku hadis. Hafal, kelas 6 SD. Diwawancarain oleh orang tersebut, kamu bagaimana caranya hafal? Dia bilang, saya setiap pulang sekolah, saya duduk di perpustakaan, saya nggak keluar-keluar, ikutin ayah saya. Karena ayah saya selalu baca buku, saya pun ikut baca buku. Dan ayah saya tuntun saya untuk hafal. Jadi ternyata potensi anak muda ini beda dengan orang yang sudah tua. Dia mau tahu semuanya, gitu kan? Dia mau tahu apa saja, dan itu tergerak dengan ghira, dengan semangat yang besar.
Jadi mungkin hal-hal yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi anak-anak yang masih SD, masih SMP, semangatnya untuk ingin tahu. Bayangkan kalau ini dialihkan ke hal-hal yang lain yang negatif, maka berbahaya sekali, gitu kan? Apalagi kalau bertemu antara potensi yang lagi berpuncaknya, lagi semangat yang besar dengan menghayal, muncullah pemikiran-pemikiran yang buruk. Kita tahu dalam Al-Quran ada kisah Ashabul Kahfi, kisah anak-anak muda. Disebutkan sebagian athar menyebutkan di bawah 25 tahun umur mereka. Karena mereka beriman kepada Allah, berpegang pada keyakinannya, maka Allah pun selamatkan mereka di gua, gitu kan? Kita tahu hadis Nabi SAW, 7 orang yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya anak muda, gitu kan? Yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ini generasi muda ini harus luar biasa. Jangan, ikhwah dan akhwat sekalian, garis bawahi kalimat ini. Jangan keburukan-keburukan yang dulu menimpa kita, karena kita dulu pernah mencuri mangganya tetangga, atau pernah memukul anak tetangga, atau pernah mencuri masuk ke toko orang. Saya sering soalnya dengar cerita seperti itu ya. Kemudian kesannya kalau anaknya melakukan, oh iya saya juga dulu pernah lakukan, artinya nggak apa-apa lah gitu. Ini satu hal yang negatif. Mestinya apa yang sudah mengganggu kita dulu yang salah, sekarang kita sudah tahu, jangan, gitu kan? Jangan wariskan keburukan kepada anak-anak. Biarkan mereka tumbuh menjadi generasi yang memang mengenal Tuhannya. Karena ini satu-satunya cara sebenarnya untuk mengembalikan kejayaan Islam. Karena generasi muda dimaksimalkan. Kemudian juga pelajaran nanti, bagaimana di dalam Islam memberikan kepemimpinan itu diberikan kepada orang yang berhak untuk memimpin walaupun muda. Karena kita lihat Nabi Muhammad SAW memberikan kepemimpinan itu sangat luar biasa. Seperti misalnya Usama bin Zaid, waktu diberikan pemimpinan pasukan memerangi Musailam al-Kadzab, orang yang mengaku sebagai Nabi Jazirah Arab. Pasukan Usama bin Zaid, di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman,